kabar? Semoga kuat ya, puasanya tanggung nih sebentar lagi 2 jam lagi ya Mas ya? 2 jam lagi. 2 jaman lagi. Semangat terus puasanya buat teman-teman di JSN yang lagi WFH, teman-teman di JSN di Setuju yang lagi WFO. Hari ini ketemu lagi dengan Kandita, tapi kali ini Kandita nggak sendiri, nggak berdua, bahkan bertiga. Di seruput hari ini kita bakalan ngebahas soal government relations and compliance in fintech industry. Jadi kita bakalan nambah ilmu bareng-bareng teman-teman. Siapa tahu nanti setelah dari sini teman-teman di JSN ada yang mau punya fintech sendiri mungkin, atau mungkin mau jadi ngebantuin gimana sih caranya ngurus-ngurus soal legalitas perusahaan, terutama perusahaan fintech, nanti bakalan dibahas sore hari ini sama Mas Andro dari legal ya Mas, compliance. Malu-malu gitu ya Mas Andro. Udah rapi lagi nih. Iya. Harusnya kita bertiga hari ini teman-teman di JSN sama Bu Hedi, tapi Bu Hedinya lagi sambil ada meeting juga. Nggak apa-apa. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Andro. Mas Andro yang sudah rapi pakai batik. Ya, apa kabar Mas Andro? Jangan aku dong. Lihat mana nih kameranya sebelah sini kan? Lihat mana? Lihat sini. Oke, siap. Jangan malu dong Mas Andro. Kita santai aja ngobrol-ngobrol. Okay. Jadi kalau dari Mas Andro sendiri nih, pertama-tama ngomongin soal fintech industri ya teman-teman. Fintech atau financial technology ini adalah salah satu industri yang kalau menurut Kandita stabil. Ya, apalagi di era yang serba digital kali ini, kemarin sempat kena pandemi juga ternyata tidak menghalangi kalau bisnis secara digital kurang lebih jalan terus ya Mas betul, ya, karena ya namanya juga digital, untungnya kita berada di industri yang tepat, tapi nggak sekedar tahu bahwa fintech kepanjangan dari financial technology aja, kita bakalan kupas lebih dalam lagi teman-teman, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan sebuah perusahaan sampai akhirnya berdiri jadi perusahaan fintech yang legal. Tapi nggak cuma dari sisi legalitasnya aja, tentunya di JSA Bios ini kan banyak banget kerjasama yang terjalin dengan perusahaan-perusahaan lain ya teman-teman. Di situ tentunya ada partnership, ada kemitraan, ada sebuah relations antara DJ Asia Bios sampai bisa dapetin license-nya apa juga kan Dita nggak tahu, nanti kita bakal tanya Mas Andre yang lebih tahu. Ada relasinya juga dengan peraturan pemerintah, dengan pemerintahan. Nah, itu yang bakal kita bahas biar teman-teman lebih paham secara legalitas perusahaan ini seperti apa. Gitu, kurang lebih ya. Oke, siap. Mas Andro, langsung aja kali ya ngomongin fintech-nya itu sendiri. Terutama di Asia Bios nih. Kemarin di Asia Bios, selamat dulu ya telah menjadi perusahaan FAAS pertama di Indonesia. Selamat di Asia Bios. Kalau nggak tahu teman-teman, FAAS itu kepanjangan dari Fintech as a Service. Nah, Mas Andro juga mungkin nanti bisa jelasin dikit itu gimana sih ceritanya bisa menjadi perusahaan FAAS pertama di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, ngomongin soal legalitas. Gitu, jadi dibuat orang memang berurusan dengan sebuah regulasi atau peraturan ya Mas Andro ya. Nah, kalau di fintech itu sendiri, Mas Andro, regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan dasar apa sih yang harus dipenuhi? Ya, sebenarnya fintech ini bisa dibilang itu di bawah 2 regulator. Yang pertama itu satu di bawah BI ya. Dan yang kedua tuh di bawah OJK nih. Nah, kebetulan di Asia Bios ini kan kita di bawah dua-duanya nih, karena entity di bawah di Asia Bios kan ada yang Temani, yaitu Kaspro, terus ada yang Remittance untuk Remit Pro ya, brandnya, terus yang di bawah OJK ini untuk peer-to-peer lending, nah itu Credit Pro. Nah, sebenarnya ini dua ini ya regulator yang memang berbeda secara kultur, secara aturannya gitu ya. Nah, secara lebih spesifik, sebenarnya yang untuk di Bank Indonesia ini lebih ini ya, aturan mereka itu lebih sudah karena lebih lama ya mungkin ya, dia lebih settle gitu. Artinya setiap requirement, kebutuhan apa itu ketika kita bisa lengkapin, ya itu pasti akan beres gitu ya.
Nah, ini sangat berbeda dengan OJK ini karena mungkin juga hal yang baru, terus budaya kerjanya juga sangat berbeda ya, terutama PIC yang di dalamnya. Ini contoh nih, kalau di BI itu kita mau audiensi gitu ya, itu biasanya on time. Kita mau meeting jam 10 mulai. Nah, kalau yang di OJK ini, mohon maaf nih, biasanya agak-agak bisa telat sejam, bisa 2 jam. Masa sih? Enggak kok. Di Ya, BI juga suruh nunggu kita 3 jam. Oh, bisa lebih ya Bu Edi ya. Ya, tapi secara aturan ya asal kita memenuhi semua yang dipersyaratkan, ya harusnya nggak ada masalah ya untuk baik itu persetujuan atau perizinan yang kita ajukan gitu. Jadi untuk regulasi yang harus kita penuhi tergantung dari yaitu tadi ya Remit Pro dengan remittance-nya diawasi oleh siapa, Pro P2P lending-nya diawasi oleh siapa, itu semua beda-beda aturannya ya. Misalnya Raya Castro sebagai e-wallet juga beda-beda ya. Oke. Nah kalau gitu tadi kan itu juga sempat sedikit banyak belajar ya kan. Kalau untuk ngurus perizinan ini takes time banget ya Mas Andro ya. Bolak-balik, ada yang berbulan-bulan, ada yang izin setahun baru keluar. Ini lama banget soal kedekatan. Terlalu dekat kita Mas Andro. Kita jaga jarak sebentar. Ya maaf ya. Iya. Oke. Commercial break teman-teman, maaf. Aman? Oke, lanjut ya. Oke, jadi ngomongin soal regulasi. Sebentar, regulasi sama perizinan beda kan, Mas Andro? Regulasi itu aturannya, perizinan ya perizinan ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihatnya sih kurang lebih sama ya, itu karena perbedaan istilah aja sih. Oke, berarti masih dalam payung yang sama ya. Oke, kalau gitu pertanyaan Kandita adalah jadi sedikit banyak pertama juga nih buat teman-teman kalau misalkan di dalam fintech ini terutama di DJS ya, itu kan itu sempat ngurusin juga belajar banyak banget dari teman-teman legal, dari teman-teman compliance bahwa ngurusin izin itu takes time, ngurusin perizinan, apalagi ada 2 brand ya, itu bolak-balik karena harus ada banyak banget pemenuhan dokumen untuk kedua belah pihak yang harus ada di bawah aturan BI atau OJK. Ya. Istilahnya juga macam-macam, dulu ada white label, terus sekarang jadi account linkage, itu juga berubah ya Mas Andro ya. Dulu co-branding, ini banyak banget aturannya. Nah, pertanyaan Kandita nih, dari sekian banyak pengalaman kita nih, aku tektokan sama Mas Andro bolak-balik BI, OJK, dan lain-lain ngurusin perizinan. Main concern-nya apa sih Mas Andro untuk pemenuhan regulasi ini? Sebenarnya kalau dilihat dari BI, mereka concern-nya lebih ke risk ya. Risk artinya resiko. Okay. Sebenarnya balik lagi ke penggunanya nanti, ke end user-nya ya. Tapi kalau concern dari sisi kita, itu sebenarnya lebih ke ini ya, technical ya. Kayak misalnya kita mau mengajukan perizinan ya atau approval, itu biasanya yang lama itu di dokumen audit IT atau pentest gitu ya. Karena itu dari pengalaman ya sebelumnya ya. Ini yang dari Aero Jasa kemarin ya, itu sempat biasanya karena partner ini kan bukan ini ya, mereka company dan mereka masih awam nih. Pentest ini apa sih, kebutuhannya apa gitu kan. Mereka biasanya lebih banyak nanya nih. Terus nanya dasar aturannya, ini kenapa harus dipentes segala macam gitu kan. Nah itu sebenarnya balik lagi ke aturan BI, itu sebenarnya concern dari resiko tadi kan. BI akan ini ya, apa tuh strict gitu ya, ketat di situ bahwa yang kerjasama dengan Castro, dengan PJP itu harus aman gitu kan. Nah salah satunya untuk memastikan bahwa itu aman ya harus ada ini hasil pentestnya, makanya itu yang tax time ya. Terus ada juga nih yang terkait SOP ya. SOP itu kan buat kita mungkin hal yang biasa ya, tapi buat company yang lain itu mereka mikir nih, ini SOP ini gimana cara bikinnya gitu kan. Nah itu kita biasanya juga harus membantu mengarahkan seperti ini loh, BI seperti ini SOP-nya, betul ya. Dikasih contoh gitu. Iya, karena sebenarnya untuk SOP ini kan bukan masalah benar dan salah gitu ya. Itu lebih ke operasional dari produknya sendiri gitu. Betul. Nah, ya paling kita bantu arahin aja sih. Gitu. Oke, berarti tadi main concern-nya sendiri kalau dari BI itu mereka strict sama resiko. Betul, itu makanya kenapa
sebelum kita mengajukan kerjasama atau partnership bisnis, mereka minta yang namanya mitigasi resiko itu. Jadi untuk mengetahui kira-kira sebesar apa sih resikonya kalau sistem ini dijalankan atau si apps ini ada. Terus kalau misalkan pentest tadi nih Mas Andro, mungkin ada teman-teman di JSN juga yang baru tahu dengan apa sih pentest, kenapa harus bolak-balik. Pentest itu adalah sebuah tes ya Mas Andro yang dilakukan terhadap sistem atau aplikasi tersebut untuk menunjukkan bahwa aplikasi ini benar berjalan, resikonya sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dokumen mitigasi resiko. Di situ baru ketahuan hasil pentestnya layak atau tidak gitu ya Mas Andro ya, untuk di launch atau di publish gitu teman-teman. Sotoy banget gue. Oke, kalau gitu Mas Andro, tadi kan juga kita sempat ngebahas soal BI yang kata Mas Andro strict ya, terutama dari dokumen-dokumen ya, termasuk dari mitigasi resiko, dokumen-dokumen pentest, ada SOP-nya juga. Nah, dari sekian banyak dokumen-dokumen yang diminta oleh BI tersebut, ada nggak sih Mas Andro yang sifatnya fleksibel gitu, sama pihak terkait? Kayak dokumen ini kayaknya kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi yang penting 3 dokumen teratas tadi harus ada. Oh, oke. Ada nggak sih yang Sebenarnya kalau aturan BI itu sebenarnya yang kita info ya dari compliant info itu sebenarnya kebutuhan dasar sih. Artinya misalnya ada 10 list gitu ya, itu harus dilengkapin semua. Kalau salah satu nggak ada gitu ya, artinya BI akan ngejar kita nih, ini kurang dokumen gitu ya. Paling kalau dibilang apa ini bisa nggak ditinggalin atau bisa di ini gitu ya, itu sebenarnya lebih ke dokumen tambahan ya. Misalnya BI minta kemampuan dari partner Kaspro nih untuk menjalankan layanan. Nah itu kita bisa, mungkin itu fleksibel ya. Pertama kan jumlah SDM-nya gitu kan. Kadang-kadang kan company yang belum settle nih paling baru finance, operasional, terus IT juga beberapa orang gitu ya. Tapi kalau company-nya besar nih, seperti Adira gitu yang kita juga lagi proses ya, itu mereka sangat lengkap ya. Artinya divisinya lebih dari 5 atau bahkan marketing segala macam itu ratusan. Nah sebenarnya yang itu lebih fleksibel. Artinya BI akan melihat dengan ini mau kerjasama dengan Kaspro nih, kira-kira orangnya hanya 5 orang. Ini nggak mungkin lah ya gitu ya untuk menjalankan kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya yang kita harus sesuaikan. Nah dari pengalaman kita juga harus discuss nih dengan partner ya. Kita info Pak ini nggak masuk akal nih. Ini tolong kita sepakat ya, mungkin ini orangnya bisa ditambahin sedikit ya. Itu secara dokumentasi ya. Tapi kalau sebenarnya secara operasional itu kan company bisa aja dia outsource ke tempat lain gitu ya. Kita yakin lah bahwa partner kita itu mampu untuk menjalankan kerjasama yang memang disepakati gitu. Oke. Nah, terus Mas Andro nih, kalau ngomongin lagi-lagi soal license atau license sih lebih tepatnya. Ini kan macam-macam banget ya, kayak yang tadi di awal kita bilang ada yang namanya co-branding, terus ada yang pindah jadi account linkage. Terus kenapa sih atau mungkin berapa lama sih sebenarnya pengurusan dari license ini? Apakah ini semua tergantung oleh let's say pentest? Karena ketika satu perusahaan melakukan pentest untuk sistemnya, ini takes time mungkin 1 bulan atau mungkin lebih dari 3 bulan. Berapa lama sih Mas Andro untuk pentest? Itu paling cepat 3 bulan sih. Paling cepat untuk pentestnya aja 3 bulan, dan hasilnya itu nanti baru digabungin sama dokumen yang lain untuk dikasih ke BI atau OJK digabung sama pentest partner terkait. Nah, kalau untuk license-nya sendiri, itu ada apa aja Mas Andro? Dan prosesnya berapa lama? Ya, sebenarnya kalau ngomongin license ini misalnya kita ambil contoh untuk PT SPI ya. SPI ini sebenarnya kita sudah mendapatkan kategori tertinggi nih untuk license dari BI, yaitu kategori 1 sebagai PJP kategori 1 ya. Ulang dulu, license tertinggi ya. Betul, canggih. jasa pembayaran. Nah saat ini yang sudah aktif di Kaspro ini kan satu e-money sudah aktif nih. Terus yang kedua transfer dana kita juga sudah aktif. Ini sebenarnya lebih untuk support ke e-money-nya. Terus kita license LKD baru dapat nih beberapa waktu yang lalu lah. Ini apa nih LKD itu apa? LKD itu layanan keuangan digital ya. Jadi itu sebenarnya support
kayak license tambahan untuk e-money. Ini sangat berguna kalau misalnya di daerah-daerah ya. Kalau di Jakarta kan udah banyak nih ATM, terus internet banking segala macam. Nah, yang di daerah ini biasanya kan mereka nggak selengkap di Jakarta gitu ya untuk fasilitas betul. Nah, dengan LKD ini bisa nanti top up Cashpro, bisa cash out di situ, bisa transfer. Nah, itu sebenarnya kayak ya mini ATM lah. Nah, ini LKD ini kalau yang dari daerah ya mungkin familiar dengan Briling. Nah, agen-agennya gitu ya. Nah, itu LKD tapi dimiliki dari bank gitu ya. Nah, kita kebetulan non bank nih. Nah, dari Cashpro sendiri sebenarnya hampir semua sudah kita dapatkan nih. Yaitu sekarang yang kita lagi pending proses itu license payment gateway ya. Payment gateway betul, untuk karena, Cashpro. Betul, karena kategori 1 ini kita bisa operate 4 license nih. Ya, 1 e-money udah pasti, transfer dana, payment gateway, sama yang e-wallet sebenarnya ya. Sebagai ini account information services, istilah baru. Ini baru lagi? Istilah baru sebenarnya, istilah itu baru. yang buat e-wallet. Oke. Dan kita kalau ini sekarang sudah progres ya di IT kita, untuk sistemnya kita bikin payment gateway. Setelah sistemnya siap, kita akan pentest sama audit IT. Nah, setelah itu beres, untuk dokumen yang lain kita sebenarnya sudah siap ya. Untuk SOP APPT, SOP fraud, SOP operasional, itu kita sebenarnya sudah siap. Artinya dengan 2 dokumen report pentest sama audit, kita bisa langsung submission ke BI nih untuk payment gateway. Nah, terkait prosesnya sebenarnya sekarang sudah ini ya, sudah sangat enak nih, sangat jelas nih di PBI PJP itu sudah ada SLA untuk apply license. Jadi pertama kita submit, itu sekitar 20 hari kerja ya, itu akan di feedback dari BI ini, dia akan cek dokumennya sudah benar atau lengkap belum. Kalau belum, mereka akan minta lagi nih, atau biasanya konfirmasi tambahan dokumen gitu ya. Nah, setelah dokumen lengkap dan benar secara administratif gitu ya mereka nyebutnya, mereka akan mulai cek in detailnya, ada flow transaksi, flow dana, itu dicek semua. Nah, dari situ sekitar 40 hari kerja kalau nggak salah ya, itu akan dicek. Nah, kalau itu biasanya pasti ada temuan. Mereka ada temuan atau mereka akan konfirmasi ke kita nih. Dia akan panggil Cashpro, ini mau menjalankan payment gateway ini bisnisnya seperti apa nih? Tolong jelaskan ke kami lah gitu ya. Terus mitigasinya gimana? Terus untuk handling komplainnya seperti apa? Itu BI akan melihat ya dari penilaian itu. Paling ini minta dokumen tambahan. Nah, setelah itu oke, artinya sudah benar ya dokumen secara isinya sudah benar. Mereka kalau diperlukan akan onsite visit ke kantor kita. Oh, datengin. Betul. Mereka akan cek kesiapan operasional. Benar nggak nih PT SPI orang-orangnya ada nih, IT-nya sekian, terus operasionalnya, finance-nya ada ini, terus bagian legal compliance-nya ada lah gitu ya. Mereka akan cek termasuk gedung kita nih. Akan dicek, bahkan kalau perlu dia akan cek ke data center. Malah kalau data center ya kita anterin lah gitu ya, dengan konfirmasi sebelumnya gitu. Nah, setelah itu semua selesai, kita nunggu approval. Nunggu approval itu ya formalitas sih sebenarnya, mungkin 2-3 bulan ya itu license-nya akan rilis gitu ya. Nah, setelah rilis license ya sebenarnya belum selesai dari situ ya. Oh, belum. Tim compliance masih punya 1 PR lagi, yaitu laporan realisasi. Biasanya Bank Indonesia memberikan waktu 6 bulan. Jadi ketika approval diberikan, selama 6 bulan tuh harus sudah operate gitu ya. Dilihat nih dijalani nggak yang ada di Betul. dokumen dan Kadang-kadang kan ya. sebenarnya pengalaman nih BI memberikan persetujuan atau license gitu ya. Lewat 6 bulan nggak dijalanin. Nah, itu secara aturan sebenarnya sudah terminate secara otomatis sebenarnya. Oke, kalau setelah 6 bulan kita nggak submit report, betul, nggak dijalankan lah gitu ya. Itu sebenarnya secara aturan BI itu persetujuan yang diberikan atau license itu sudah nggak berlaku sebenarnya. Harus ulang lagi dari awal. Betul, biasanya ya bakalan susah. Karena udah iya,
ya bukan blacklist juga Betul, sih, cuman betul. mungkin BI kecewa ya. Betul, paling Nanya dong, Pak. ya siap. Kalau bikin izin itu kita bayar nggak sih Pak ke BI-nya? Oh nggak ada. Semua DBI free karena BI ini institusi memang nggak butuh duit ya dari mereka sih. Dia lebih ke regulator, jadi kayak perpanjangan tangan pemerintah tapi dia independen gitu kan, karena dia nggak di bawah presiden atau perintah siapapun lagi. Untuk submit dokumennya nggak butuh biaya. Nggak butuh. Cuman kalau untuk Persiapannya pentest dan lain-lainnya Pentest, butuh audit biaya IT, ya. betul, pengembangan sistem itu ya Oke. yang berat. Oke, terus nih Mas Andro, jadi so far dari license yang kita punya dari BI dan OJK dong ya, dari dua Iya, betul, lembaga betul, itu kan. betul. Itu berlakunya berapa lama sih Mas Andro? Untuk saat ini tidak ada masa berlakunya ya. Kalau yang sebelum aturan yang baru itu kan 5 tahun akan direview. Artinya ketika kita dapat e-money selama 5 tahun, wah ini Kaspro kayaknya kurang berkembang lah atau banyak masalah atau apa gitu, BI bisa nggak memperpanjang gitu ya. Oke. Makanya ya, tapi dengan aturan yang baru ini sebenarnya ya dibilang plus minus sih sebenarnya. Jadi BI bisa mereview kapanpun. Oh, oke. Kalau kita banyak masalah, banyak melanggar atau apapun, ya bisa aja kita dibekukan dulu gitu ya. Sanksi pertama kan license-nya dibekukan, kalau memang nggak bisa diperbaiki atau apa, license-nya akan dicabut gitu. Tapi untuk saat ini nggak ada masa berlakunya ya. Nggak ada ya? Artinya ya udahlah continue terus, kita nggak perlu lapor apapun, minta perpanjangan kita nggak perlu. Oke, jadi kalau dari Mas Andro dan tim compliance untuk license yang sekarang lagi diurus itu untuk payment. Iya, betul. Oke, udah berapa lama Mas? Atau nunggu kira-kira kayak dalam Belum berapa sih lama sebenarnya. lagi nih? Karena ini sebenarnya masih persiapan internal ya. Karena, Oh, internal, oke. ya sistemnya kan belum fix lah gitu ya. Nah itu masih prosesnya masih panjang sih. Ketika sistemnya udah siap, baru nih compliant bergerak, kita audit. Kalau pentest itu dari lebih banyak teman-teman IT ya, karena kan terkait teknisnya. Penetration test itu sebenarnya awamnya kayak kita manggil orang luar untuk nge-hack sistemnya kita gitu ya. Nah dari situ akan ditemukan biasanya kayak, ini kelemahannya di bagian ini. Nah itu tugasnya pentester itu memberitahu kita, ini yang lemah tolong diperbaiki gitu ya. Itu dari finding itu akan di fixing sama teman-teman IT. Nah makanya ini sangat tergantung untuk pentest itu seberapa cepat gitu ya. Kalau teman-teman IT itu fixing temuannya seminggu udah kelar ya, udah nanti berarti lebih cepat. Lebih cepat ya. Betul. Kerja keras juga pada teman-teman IT ya. Betul, semuanya betul. Kerja keras. Kalau audit IT itu lebih ke kami, ke compliant, karena kan menyangkut dokumen ya. Iya. SOP, menyangkut perjanjian, menyangkut pokoknya semua yang tertulis di situ. Kita yang akan lebih banyak handle. Oke, compliant sama IT udah paling pusing kayak kepalanya kalau udah mulai ngurus license ya Mas Andro ya. Iya, besar Nanti itu. kita coba cari deh anak-anak IT ini, kita tanya selimet apa nih mereka kalau ngurusin lagi mau apply license. Sip, kalau kayak gitu dari sisi legalitas semoga teman-teman di JSN juga udah mulai sedikit paham atau udah paham banget lebih bagus. Kalau misalnya ada pertanyaan dulu untuk Mas Andro, boleh tinggal dimasukin ke kotak chat, tinggal kalian chat di chat box aja kalau ada pertanyaan terkait soal license kita, regulasi, soal license di fintech industri, terus jenis-jenis license apa aja yang udah kita punya, boleh. Kalau misalkan nggak ada, kan kita mau lanjut ngobrol sama Bu Hedi. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan udah dapat juga nih Mas di sebuah fintech, sebuah financial technology company udah punya license-nya mereka, ini mereka tentunya akan lebih bebas bergerak. Betul. Ya, menjalin partnership dengan perusahaan lain, menjalankan sistem mereka, mengkampanyekan juga produk apa yang mereka punya, jadi lebih nyaman karena udah 100% legal dong ya. Nah, tapi mungkin untuk mencapai tahap di mana ini perusahaan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain juga kan pasti ada jembatannya, ya kan teman-teman? Nggak main dari pintu ke pintu aja. Nah, dalam jembatan itu kita butuhkan sebuah peran
ya sebagai government relations, karena juga urusannya udah sama badan pemerintah, OJK dan BI. Kira-kira gimana nih biar perusahaan ini setelah mengantungi izin, setelah legal, menjadi semakin berkembang, semakin banyak partnership, semakin banyak kerjasama, makin keren juga produknya. Nah, satu orang yang canggih ya untuk menghandle semuanya itu urusan-urusan relasi-relasi DAB dengan perusahaan-perusahaan lain, kerjasama dengan perusahaan lain itu ada Bu Hedi sebagai government relations-nya. Sayangnya Bu Hedi sekarang lagi sibuk banget, lagi meeting juga. Semua aja kayak Iya. Nggak apa-apa. Aku bisa highlight sedikit. lagi meeting sama OJK juga nih teman-teman di Dengan JASI. maaf ya, background-nya agak berisik. I mean, can you guys hear me? Agak ganggu nggak? Enggak, Bu Aman. Enggak, Bu Aman. Oke, good. Oke, jadi aku mau nanya-nanya sama Bu Hedi nih di JSIAN. Jadi mengenai soal government relations, ini kan erat kaitannya ya Bu dengan DAB yang sudah mengantungi license, sudah menjadi fintech yang legal untuk menjalin kerjasama-kerjasama dengan perusahaan lain juga. Itulah kenapa fintech ini tergabung dalam asosiasi gitu. Asosiasinya apa aja, nanti bakal akan ditanya ke Bu Hedi juga. Pertanyaan pertama nih, Bu Hedi, wajib nggak sih kalau asosiasi, kalau sebuah perusahaan financial technology bergabung dalam asosiasi fintech atau asosiasi digital tertentu? Oke. One thing for sure, kayaknya kalau ditanya wajib apa enggak itu tergantung dari company itu sendiri ya. Ini yang the way that I see it ya. Cuman kalau dibilang harus, sebenarnya kalau menurut aku adalah it's a must. It's a must why gitu. Why you need to join the association? Satu, sekarang di Asia itu join di AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, which is kebetulan aku juga pengurus di situ. Kedua adalah ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ya Pak Andro ya. Jadi ASPI. Jadi kalau ditanya bedanya apa, satu regulatornya ASPI itu adalah BI, yang Asosiasi Sistem Pembayaran, which is di dalamnya itu juga ada beberapa startup yang kalian juga tahu dengan ada OVO, ada Gojek, ada Shopee, dan segala macam. Satu lagi adalah fintech Asosiasi Fintech Pendanaan adalah yang bergerak di peer-to-peer lending, gitu ya. Jadi itu bedanya, yang regulatornya itu dimanage oleh OJK ya. Kalau ditanya wajib apa enggak, tergantung dari company sendiri. Itu satu. Dua adalah kalau ditanya sama aku adalah it's a must. Why? Satu, benefit when you join the association, the benefit itu adalah it's all about network. Itu pasti. Ya. Karena network itu pasti omongan tuh, satu lagi ngapain, yang satu lagi ngapain, dan segala macam. When you sit down together, oh iya, aku kenal sama ini, and your network itu will be linked to each other gitu. Dan I really feel grateful because of that gitu, and the company can be grow fast gitu loh. Karena the benefit is not only buat aku juga ya, but the things is about the company itself. Contoh, misalnya ASPI, aku ngomongin dari Asosiasi Sistem Pembayaran lah ya. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia itu beberapa kebetulan beberapa orang yang kebetulan salah satu di within my network. My network itu padahal waktu zaman dulu banget kayak gue kerja di bank tuh udah 8 tahun ya, udah kayak 8 tahun yang lalu, udah kayak 5 tahun yang lalu, tiba-tiba ketemu gitu loh ya. Ketemu, oh ternyata di sini, ternyata di situ. Oke, ayo let's explore gitu. Ujung-ujungnya kalau orang ASPI biasanya di Asosiasi Sistem Pembayaran gitu. Lo kenal nggak sama orang OVO? Lo sama Gojek gini, si OVO lagi bikin begini loh, ini lagi bikin begini loh. Oke, udah gitu, kita ngomongin sama orang BI. Orang BI itu adalah is a heart Bank Indonesia. Di Central Bank itu adalah beberapa orang itu yang nggak pernah fleksibel. Ini tanya sama Andro. Ya, yang ngurusin, tanya sama anak-anak yang ngurusin lah, anak-anak legal dan compliance. Itu mereka itu not really easy to manage. But it's just the way how you manage them is just different way, ya. Nggak pernah kita mau gimana tuh enggak. Cuman I mean like lo mau seperti apa nih?
gitu. Caranya misalnya let's say, oke, ayo dong ngomong yuk. It's not necessary always audiensi ya sebenarnya ya. Kalau memang udah deket, kalau udah bisa manage, udah kita ngobrol aja, misalnya mau ngopi gitu atau mau bukber atau mau apa. Tapi lu dapat ilmu. Kenapa? Karena tiba-tiba aku ngerasa juga, oh kenapa ya gue bisa kayak begitu? Karena ternyata teman-teman aku juga yang dulu juga jadi mentor aku pada saat aku di bank, nggak cuma aku ya, mungkin teman-teman yang lain yang punya banyak network ya, itu mereka tuh melihat bahwa oh oke, gitu. Oh gue tahu Heidi siapa. Orang regulator kan nggak akan sembarang ngomong sama semua orang gitu loh. Oh gue tahu ini siapa gitu. Jadi selain dapat network, itu juga dapat ilmu, and your company yang memang lu jagain itu tuh it's growing, it's faster, like you said gitu. Oh gila loh, DJ Asia sekarang dapat ini gitu. It's all because of us gitu loh. It's all because the teamwork gitu. Same thing kayak misalnya ASPI. Kebetulan aku di ASPI bukan pengurus ya, tapi aku di ASPI yang Asosiasi Fintech Pendanaan pengurus dan jadi humas. Jadi I know all the story dan segala macam, ada pinjol lah, inilah yang produktif, inilah harus apa dan segala macam, itu banyak banget. Tapi why satu keuntungan aja, it's all about networks kalau bergaul di asosiasi. Kedua, lo nggak pernah ketinggalan berita. Yeah. Ketiga, you know how the competition's going, you know where they going. If we can run with them, we can run faster than them perhaps. Maybe one day or next year we can be a unicorn. That's something that I believe ya gitu. Karena kalau aku lihat di market gitu, you should be proud as a part of the DJ Asia BIOS ya. Wherever all the circumstances that we have ya pada saat ini adalah kenapa? We're only one. I think kita adalah satu holding company yang memang kita punya license complete. Yeah. Right? Benar nggak? Coba. Shopee doang. OVO doang. Gojek doang. Mereka lagi paralel, kalau kita udah pikirannya tuh udah oke, DJ Asia BIOS, di bawahnya at least ada 3 ini, yang satu udah punya e-wallet, satu udah punya peer-to-peer lending, satu udah punya remittance. That's it. Yang mau di build apa ya udah, all the relationship and everything dan segala macam ya udah dijadiin satu, dan kita jualnya produknya jadi satu, B2B2C gitu. Karena again and again, it's not easy to get the license. Contoh kayak di Credit Pro sendiri adalah one of the peer-to-peer lending company. Waktu aku dipercayai nama company, bukannya sombong, bukannya apa ya, yang lain tuh baru dapat 3 tahun kemudian. Credit Pro cuma dapat license within 8 months. Easy to manage, it's not really that easy. It's all because teamwork. Nomor 10. Kapan, Bro? Gelombang kedua ya, setelah apa tuh yang pertama. Dan itu gelombang kedua. Padahal kita tuh company-nya baru dibentuk loh. Itu udah gelombang kedua. After Investri, Danamas lah, bla bla bla. Itu tuh kita gelombang 2. Yang lain yang udah lebih lama dari kita tuh bisa gelombang 3 atau gelombang 4. Jadi imagine. So you need to feel grateful gitu loh, karena it's not really that easy gitu. Dan I know the pressure also. Tadi kan kita sempat tanya gimana ya Pak Andro kalau mengenai license dan segala macam, sama itu nggak juga really that easy gitu loh. Jadi ya well, you're like it or not, when you're dealing with the regulator atau when you dealing with everything, satu yang terpenting adalah it's all about network. Karena mau minta audiensi segampang itu, mau minta ini mungkin is only the schedule ya, Bro ya. Sama di OJK itu kebetulan kayak kantor kedua aku sebenarnya. Ya udah, emang mesti gitu. Kadang-kadang lu disuruh tunggu gitu, and then rada susah ya kalau gitu. Apalagi when you handling the government relation, government is all about government. Sometimes you have to wait. Aku punya cerita dulu, ada bukti nyata juga sih. Aku dulu sempat pergi ke Palembang sama Bu Fide. Ada Bu Fide nggak di sini nih? Mestinya ada ya. Bu Fide. Bu Fide lagi meeting. Jadi dulu sama Bu Fide ya, kita tuh pernah approach yang namanya kita mesti ketemu adalah Gubernur Palembang. Itu rada gila sih. Belum makan, belum apa-apa, gue sama Fide suruh tunggu sampai 3 jam, Bo. Aduh, mampus nggak lo? Hangry. Tapi
Hungry and angry, Iya. semua greasy ya, Bo. Iya. Ya udah, mau nggak mau, jadi kerjaan gue kelihatan oh Ibu Edi tuh entertain banget, begini-begini, gila loh ya, lo belum ngerasain ya, suruh nunggu, suruh apa, gini-gini, jadi makanya gue bilang, you just never underestimate those kind of things, gitu. Iya, kayak jam ya, Hah? padahal lagi nunggu berjam-jam ya. Menurut Nana belum yang aneh-aneh lah, inilah itu, aduh, sudah jok. Jadi gitu, kayaknya aku ngomong kebanyakan deh. Gitu loh, Kate. Gitu, teman-teman semua. Luar biasa. Ini aja by the way, gue lagi meeting nih sama itu. Regulator, gue suruh tunggu aja. Maaf ya Pak, saya lagi ada ini. Biarin aja. Jadi mereka tunggu ya. Aku suruh tunggu. Biarin. Bu, terus mau nanya lagi, setelah kita bergabung dari dua asosiasi, ada ASPI dan ada AFPI, itu ya audiensi mungkin, apakah kita punya kayak regular schedule untuk seminar atau untuk pameran mungkin, atau ikutan di event apa gitu, ada kegiatan rutinnya nggak sih setelah masuk asosiasi ini? Ada. Kalau di AFPI itu ada yang namanya kegiatan sosialisasi. Jadi every month kita ada, ya. Kalau di AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan. Sekarang kalau di AFPI itu bahkan mereka itu lagi grow the business ya, si AFPI sendiri. Gitu, grow the business dalam arti di AFPI itu jadi gini, ceritanya si fintech lending ini ya, kemarin kan banyak isu yang namanya pinjol ya. Nyebelin juga dengernya gitu. Kalau I put myself as a humasnya AFPI sih capek loh. Asli capek banget ngurusin wartawan lah dan segala macam beginilah bla 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 gitu ya. Terus regulator gitu kan, karena OJK, humasnya OJK juga sama juru bicara OJK, dan something that we need to manage ya. Itu satu. Kedua, kenapa gitu? Pasti banyak ada beberapa program, ada beberapa marketing activities. Nah, sekarang itu yang lebih dekat bahwa kita si AFPI itu nggak cuma AFPI ya. Kita by the way bergabung juga di AFTEC ya. Jadi si AFPI itu adalah bagian AFTEC. AFTEC tuh Asosiasi Fintech apa, Ndro? AFTEC. Si fintech aja. Iya, Asosiasi Fintech Indonesia, ini kebanyakan asosiasi juga sih, tapi AFPI itu is a part of AFTEC. Jadi membernya AFPI itu is a part of membernya AFTEC. AFTEC itu ketuanya si Pandu Syahrir gitu ya. Nah, kalau AFTEC itu adalah gabungan semua tuh, gabungan ASPI sama AFPI. Jadi ada fintech lending, ada payment, ada semua bergabung sama AFTEC. Nah, kemarin kita ngadain event bareng di Bali last year Desember. Nah, sekarang kita itu akan mengadakan, terutama AFPI itu akan mengadakan event itu untuk mendukung, kalau kalian lagi jalan-jalan ya, mau ke kantor, mau lewat Tamrin itu ada yang namanya G20 ya kan? Lihat nggak? Apalagi di depan Kadin. Itu adalah program pemerintah memang every year, udah gitu adalah program juga part of Kadin. Kadin adalah Kamar Dagang Indonesia. Ya, di Kamar Dagang Indonesia ya kebetulan juga memang kita AFPI juga dapat part lah di Kadin gitu. Jadi kita banyak ya itu, it's all about network ya. Jadi kita akan mengadakan sesuatu event yang gimana caranya memblend supaya investor dari luar negeri yang memang tapi lewat Kadin, investor yang dari luar negeri, let's say lender, let's say all the investor dan segala macam itu, mereka akan invest di Indonesia gitu. Contoh jelas, let's say misalnya apa ya, perusahaan luar negeri yang itu banyak banget sih sebenarnya. Oke, let's say Hutchinson Group itu kan ada Smartfren, banyak banget. Google aja, gue lupa deh dia punya apa aja. Itu kan mereka udah established. So something new yang kayak begitu supaya membangun Indonesia itu lebih kuat, lebih sejahtera, lebih membantu UMKM gitu-gitu. Nah, lewat si AFPI, karena AFPI punya penyaluran fintech lending as a working capital loan. Kedua adalah ASPI. ASPI ngapain? Build QRS. Bisa dipakai. QRS kita bisa dipakai di mana? Malaysia, Singapore, China, all those kind of things. That's a part of the big program. Seperti itu ceritanya. Kecepatan deh ngomongnya. Paham ya? Ada audiensi juga ya Bu ya. Kalau sama ada.
Ada audiensi sih pasti, kalau audiensi sih ada, cuman biasanya audiensi itu bersifat yang memang lebih formal ya. Pak Andro yang jagoan audiensi. Kalau gue kebanyakan nggak terlalu audiensi, kalau gue kebanyakan yang yang ngepus dari belakang lah kalau kerjaannya tante ini ya, gitu ya. Jadi banyakan ya kayak gini. Mau ketemu nggak, siapa mana orang Pak sini Pak? Belakang layar ya Bu ya. Cocok gitu aja. Bu, terus mau nanya nih, dari asosiasi tersebut itu masuknya daftar dulu nggak sih, atau gimana sih Bu? Cara masuknya gampang nggak? Terus free nggak? Susah nggak untuk masuk situ Bu? Atau gimana, persyaratan tertentu nggak sih untuk gabung dengan asosiasi tersebut? Kalau ASPI, karena biasanya mereka udah asosiasi yang lebih lama di establish itu, ada aja. Ada ya kayaknya, kalau nggak salah ya Mas Andro ya. Iya. Ada beberapa dokumen segitu-gitu, itu udah itulah sama ASPI juga ada beberapa dokumen yang memang perlu disubmit gitu. Kalau ASPI itu kan ada dibedain gitu ya, Bro ya. Apa sih yang anggotanya yang Bang Buku 4 gitu-gitu ya. dibedakan menjadi 2 nih sekarang. Ya, satu nih kelompok yang elit nih, ceritanya yang di atas 1T ya, sama yang di bawahnya. Kalau yang di bawahnya nih kita sebagai kayak member yang versi biasanya gitu ya. Kita nggak punya hak yang mereka ada di atas. Nggak punya hak suara ya. Betul. Makanya kembali lagi, karena kita nggak punya hak suara di ASPI, ya udahlah di manage lah orang-orang ASPI itu gitu. Kembali lagi seperti itu. Jadi kalau ASPI kebetulan pada saat itu ya memang baru kebentuk, dan udahlah Bu Heidi nih udah join aja gitu. Jadi just by coincidence aja. Udah gitu udah humas aja gitu. Nyebelin ya. Tapi at the end of the day sebenarnya tetap gitu. Akhirnya kita tetap mesti proses dokumen dan segala macam bla 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 yang memang kita harus submit sama ASPI gitu. Tetap ada. Syaratnya jadi tetap ada syaratnya, terus ada harus iuran tahunan ya Mas Andro ya. Gitu. Oke, terus Bu, nextnya untuk kedepannya kira-kira ada nggak sih rencana untuk gabung di asosiasi ya kah? Atau kayak udah nih cukup, kayak tiga asosiasi ini sudah cukup jadi fondasi yang kuat untuk perusahaan kita lebih besar lagi networking-nya? Kalau menurut aku sih kedepannya adalah, kalau dibilang mesti perlu gabung di asosiasi ini dan itu lagi, in the meantime kayaknya sih cukup ya kalau aku lihat. Kenapa? Karena networknya juga banyak banget kok, to be honestly speaking gitu loh, buat company. Jadi kalau misalnya asosiasi apalagi sih kayaknya aku belum melihat yang memang ya, important. Karena kalau ngomongin soal asosiasi itu kan banyak banget ya, ada asosiasi, banyak banget deh. Apakah kita, is it necessary, do you want to spend your time gitu loh to attend all the associations, atau misalnya ngerjain apa yang winning nggak? Kayaknya kalau misalnya satu udah ASPI udah, which is good. Kedua adalah asosiasi fintech pendanaan Indonesia, ya udah itu juga oke gitu. Dan ini kan karena orang-orang yang di dalam ini kan kebanyakan ya udah sebenarnya lo lagi gitu loh. Jadi jadi networknya udah ke-build di situ gitu. Jadi bilang paling bisa-bisanya aku sama anak boleh kenalin nggak yang sini ini gitu loh. Kayak gitu, kayaknya I think it's good enough for the company in the meantime ya. Oke. Gitu. Kalau nggak ada tangan untuk memanage semua kan repot ya. Iya benar, Bu. Tangannya cuma 2 saja. Atau Keke mau bantu? Keke mau bantu? Boleh ya? Boleh. Bu, kalau gitu last question, is it possible for this company to join if there's any international association, is it possible for us to join them, or? Oh ya, of course. I mean, international association itu juga banyak. Kita juga ada yang namanya itu adalah every month apa every year itu ada gede kok, Singapore Fintech Festival gitu loh. Yang di situ you can grow gitu. Ada lagi banyak kok. Korea, ada lagi China, ada lagi itu. Undangan-undangan gitu banyak banget. Dan
Itu baru dari sisi situ yang gue tahu ya. Apalagi kalau dari Kadin gitu ya. Sekarang si Afi juga kerja sama banyak sama Kadin. Di Kadin itu, di Kamar Dagang Indonesia itu adalah basically orang-orang yang emang all the C-level rata-rata ya. Dan mereka punya other business. Karena di Kadin itu ada yang namanya bagian investor relations, ada yang namanya hubungan bilateral, ada yang hubungan internasional, ada yang hubungan domestik, ada yang UMKM, ada yang logistik, ada yang banyak banget di Kadin. Jadi itu udah bisa udah ada jalannya gitu loh kalau menurut aku. Jadi I think this one is so far so good deh kalau menurut aku ya. Itu loh ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian. Selamat berbuka puasa, belum ya? Belum lama nih berpuasa. Tadi kalau aku boleh tarik kesimpulan dari apa yang diceritain sama Bu Hedi, pengalaman-pengalamannya juga nih teman-teman di JSN. Jadi emang kita sebagai perusahaan fintech yang sudah legal, tentunya dari tadi Mas Andro udah ngasih tahu gimana cara kita dapat perizinan, regulasinya seperti apa aja, main concern-nya apa aja, ditambah dengan bantuan dari Bu Hedi sebagai government relations yang memperluas sayap kita, memperlebar sayap networking kita dengan perusahaan-perusahaaan fintech lainnya. Jadi kita juga bisa banyak didukung untuk melakukan banyak kerjasama. Terus juga nggak cuma kerjasama aja, tapi kita juga bakal banyak dibantu banget untuk sharing ilmu. Jadi kira-kira mau ada ide apa lagi nih ke depannya? Kira-kira kita bisa collab sama fintech mana lagi nih? So benefitnya untuk bergabung dengan asosiasi fintech seperti yang tadi Bu Hedi sebutkan, ada ASPI, ada AFPI, sama ada Aftek ya. Itu tentunya untuk networking kita biar DAB ini lebih expand lagi, lebih luas. Gitu. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman di Jasian? Ada. Jasi. Udah ngantuk kayaknya tuh, udah pada ngantuk tuh. Ngantuk orang ya? Pesertanya cuma 30. Aduh, sedih aku. Bu, kayaknya harus ngasih saldo Kaspro deh. Hah? Ya harus ngasih saldo Kaspro deh. HRD, Kejang 1 monitor HRD. Oke, pertanyaannya. Jesse, pertanyaannya aku bacain ya. Kata Jesse, Mas Andro, gimana sih caranya kita tahu suatu badan usaha mempunyai lisensi atau tidak? Pertanyaan bagus. Ya, gimana sebenarnya kita akan cek ya dari compliance itu tim bisnis ini mau kerjasamanya seperti apa gitu ya. Karena kita ada pengalaman agak-agak pahit nih sebenarnya. Ada apa Mas Andro? Jadi kita mau kerjasama dengan partner, mungkin menjadi perhatian bersama ya. Mungkin dari compliance juga nih perlu kedepannya lebih teliti lagi nih. Dari teman-teman bisnis ya, karena yang pertama kali ngenalin lah gitu, mau kerjasama kayak pay letter gitu ya. Nah, pay letter ini kan di aturan OJK itu kan harus punya license ya, license peer-to-peer lending. Nah, di samping yang nggak punya license itu sebenarnya dalam tanda kutip kita bisa bilang itu pinjol ilegal gitu ya. Ilegal, betul. Nah, jadi di situnya kita kecolongan nih, udah berjalan lama gitu kan, mereka baru info kita belum punya izin peer-to-peer lending gitu kan. Ya gimana gitu kan. Ya sebenarnya hal-hal kayak gitu yang kedepannya akan compliant, antisipasi, kita akan cek dulu nih. Kita akan minta dulu license-nya apa gitu. Karena sebenarnya untuk kerjasama dengan Kaspro ini nggak harus dia punya license yang dari OJK atau dari BI gitu kan. Tapi kita harus lihat nih yang mau dijalankan apa gitu modelnya gitu ya. Kalau misalnya dia hanya e-commerce biasa atau pengiriman, aplikasi pengiriman gitu ya, kayak kirim aja ya yang dari Aero Jasa itu ya nggak butuh license dari OJK gitu ya. Jadi untuk Mas Jesse kita cek ya nanti dari compliance dia butuh dia punya license atau enggak, kita cek bisnis apa yang mau dikerjasamakan, sama nanti kita akan cek ini harusnya punya license dari OJK gitu ya, atau kalau emang nggak butuh ya oke, aman, kita bisa jalan gitu. Oke. Di samping itu ada nggak sih Mas Andro kayak satu website tertentu untuk kita cari tahu perusahaan ini sudah mengantungi license atau izin? Oh iya betul, gitu betul. Sih, ada. Kayak the easiest way ya udah cek aja nama perusahaan ini, masukin ke di website itu, and then kayak keluar semua license yang udah legal atau kayak iya, belum betul, punya. Betul. Ada website-nya ada. Ada itu di OJK, dia hampir setiap
bulan ya, karena dia kan ada yang apply, yang baru terdaftar, terus dia meningkat jadi dapat lisensi gitu ya, license gitu ya. Itu dia akan rilis. Kalau nggak salah sekarang peer-to-peer lending itu sekitar 110 kalau nggak salah ya. Dan saat ini sudah ditutup nih dalam bahasa hukumnya apa tuh? Moratorium atau apa gitu ya, itu dihentikan. Sementara nih nggak ada yang boleh apply dulu gitu, nggak akan diproses. Nah itu sebenarnya kalau dari peer-to-peer lending silahkan dicek di situ. Kalau memang nama PT-nya nggak ada di situ ya itu sebenarnya ilegal. Masih ilegal. Betul. So ke website-nya OJK. Betul, di situ tinggal ada listnya. Nama perusahaannya juga, atau tinggal cari nama perusahaannya, ada listnya di situ. Berarti 110 itu let's say kayak peer-to-peer lending yang sudah berlisensi ya, terdaftar dan berlisensi di OJK. Oke. Begitu teman-teman, jadi hati-hati terhadap pinjol-pinjol, juga mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang mengajukan kerjasama tapi nggak ada izinnya juga. Dan sudah cukup jelas ya kayaknya sore hari ini tadi dari Bu Hedi, Government Relations, kita tergabung di asosiasi mana aja, benefitnya apa aja untuk perusahaan kita ini. Dari Mas Andro juga banyak banget ilmunya, terima kasih Mas Andro. Jadi kalian tahu kalau legal bolak-balik ngurusin ke OJK pakai baju rapi dan yang lain-lain, mungkin lagi mendaftarkan license atau mungkin lagi audiensi juga ya Mas Andro ya. Iya, betul. Kita doakan teman-teman semoga license payment gateway yang lagi diurusin sama Mas Andro dan timnya ini langsung goal. Amin. Mas Andro ya, nggak dalam waktu lama juga, jadi kita masih makin banyak bisa kerjasama dengan fintech lainnya. Gitu teman-teman. Kalau gitu Mas Andro terima kasih banyak. Oke, thank you. Bu Hedi terima kasih banyak. Bu Hedi masih gabung nggak? Thank you banget. Sorry ya, aku lagi meeting jadi ya udah. Bapak Ibu Tuh ada orang di belakang. ya. Oke, kalau gitu Thank you. sama Bu. Mau buka kameranya nggak? Kita foto bareng-bareng yuk sama Bu Hedi, sama Mas Andro, sama teman-teman yang lagi pakai WFH. Maaf ya, saya mau foto dulu nih. Anak buah saya namanya Kandita. Ini lagi meeting guys. Cepetan kita buka kameranya, kita foto bareng. Yuk, bisa yuk. Yuk. Bentar lagi buka puasa. Meeting sambil ngemil, kurang ajar nggak gue? Parah ya, Bu nih. Ayo. Buka dulu. Yuk dibuka dulu kameranya. Bu Hedi ada yang nunggu. Kepalanya silau loh. Oke. Andro kepalanya silau. Ini gara-gara license nih kayaknya nggak keluar-keluar gitu ya. Gara-gara license nggak keluar-keluar, Bu. Jangan gitu. Ntar license beneran nggak keluar beneran. Gitu. On the way, Bu. Ya. Oke. Amin. Udah siap ya? Dibuka kameranya semua. Ada Falsya, ada Indra, ada Pak Wit, ada Mbak Nuri, Mas Wino, ada Dinska. Boleh dibuka kameranya? Oke, sip. Kalau gitu kita foto yuk. Mas Dian, apa boleh? Boleh. 1, 2, 3. Aku lagi ikut Kandita makanya. Dia kiri, gue kiri. Parah deh. Refleks, Bu. Oke. Lagi, Bu. Hah? 1, 2. Oh, maaf ya. Maaf ya Ibu ya. Saya izin dulu ini. Oke. Terima kasih banyak Bu Hedi. Thank you. Selamat bukber ya. Andro, thank you. I'll see you guys soon. Bye. Teman-teman GSIan, terima kasih ya udah ikutan seruputnya. Jangan lupa di-follow semua sosial media kita. Di TikTok juga ada. Di TikTok nanti bakal dikasih tahu akunnya apa. Jangan lupa follow semua sosial media kita. Ada Remit Pro, ada Kaspro, ada Kredit Pro, sosial media DAB, dan yang terbaru YouTube dari Digi Asia Bios. Gitu teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih udah gabung di Seruput. Kita ketemu lagi di event-event lainnya, dan Kandita dan seluruh teman-teman yang ada di kantor mengucapkan selamat buka puasa, tahan-tahan sebentar lagi. Dadah. Thank you.